على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Bapak Ibu jamaah Masjid Baitur Rahman yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya insyaallah akan mendapatkan syafaat beliau. Sebelum kita memulai kajian rutin hari Selasa, mari kita buka terlebih dahulu majlis ini dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang nanti akan kita kaji menjadi ilmu yang manfaat buat kita semuanya, dan mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita semuanya dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. إلى حضرة المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه وسلم بنية وسيلة خديجة وفاطمة الزهراء وعائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شهد أن الله يشاء من الرحمة والمغفرة وعلي درجاته في الجنة وجعلنا ورزقنا محبته وشرب زمراته وأن الله ينفعنا ببركاته وأسراره ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bapak Ibu rahimakumullah, siang hari ini insyaallah kita akan bersama-sama membahas tentang istiqamah. Kata istiqamah mungkin sering kita dengar, bahkan boleh jadi kita pun sering mengatakan istiqamah itu. Lantas istiqamah itu pengertiannya apa? Ulama ahli hakikat memberikan definisi bahwa al-istiqamah adalah al-wafa bikullil uhud, memenuhi segala janji. Yang pertama. Kemudian yang kedua, mulazamah as-siratal mustaqim, senantiasa berada di jalan yang lurus. Biriayati haddit tawassut, dengan menjaga batasan pertengahan. Artinya dalam segala urusan, ya, termasuk urusan agama, urusan duniawi, kalau kita mengatakan istiqamah, berarti kita itu harus berimbang. Ketika katakan begini, urusan yang biasa kita kerjakan hari-hari itu ya, soal makan, soal minum, soal berpakaian, ya. Ketika kita mengatakan istiqamah, pengertian istiqamah berarti kita ambil yang pertengahan. Makan minum secukupnya. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan minumlah, itu perintahnya Allah Ta'ala. Tetapi Allah ingatkan wala tusrifu, tetapi jangan kamu berlebih-lebihan. Lah, berlebih-lebihan itulah lawan dari istiqamah. Jadi dia mengkonsumsi sesuatu yang melebihi apa yang dibutuhkan, itu berlebih-lebihan. Sementara orang yang istiqamah, ketika ini satu contoh saja, ketika dia mengkonsumsi, memenuhi kebutuhan konsumsinya berdasarkan apa yang diuraikan oleh Rasulullah, disarankan oleh Rasulullah, secukupnya dalam arti cukup untuk menegakkan tulang punggung kita. Artinya ya makan minum apa yang ada itu yang harus dimakan, jangan mencari yang tidak ada. Termasuk menggunakan pakaian yang penting begitu kita pakai nyaman, nggak perlu mahal, ya kan? Jadi Islam dengan kata istiqamah itu sendiri, baru definisinya saja itu mengajarkan kita untuk hidup yang sesuai dengan kebutuhan. Termasuk dalam hal pengertian istiqamah itu tadi, artinya kita harus memberikan porsi yang sama
Urusan duniawi, urusan agama, urusan ukhrawi harus sama. Ketika kita sekarang masih hidup di dunia, kita butuh nafkah, kita butuh materi untuk menafkahi anak istri, maka cari sekedar untuk bisa terpenuhi kebutuhan nafkah anak istri. Ya, artinya jangan sampai kemudian melebihi apa yang kita mampu mencarinya, atau melebihi dari apa yang kita peroleh, yang nanti ujung-ujungnya akan tergoda untuk melakukan pelanggaran hukum, ya kan? Ketika ada panggilan salat, itu adalah panggilan agama, panggilan untuk keselamatan kita di akhirat, maka tinggalkan dulu urusan-urusan duniawi. Itulah yang namanya istiqamah. Ada keseimbangan antara kita memenuhi kewajiban kita di dunia saat ini, termasuk memenuhi kewajiban-kewajiban agama dan kewajiban-kewajiban untuk keselamatan kita di akhirat. Ya. Termasuk dalam pengertian istiqamah itu sendiri adalah ayyajma' baina ada'i ta'ah wastinabil ma'asi. Dia bisa melaksanakan perintah dengan baik, perintah agama dengan baik, melaksanakan segala ketaatan yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Dan di sisi lain dia juga mampu untuk meninggalkan segala kemaksiatan. Ya. Jangan kemudian gini, mudah-mudahan nggak ada kalau di sini ya, di sana mungkin. Rajin sholatnya, tapi maksiatnya juga rajin. Ada nggak ya kayak gitu? Di sini nggak ada lah, mudah-mudahan. Jangan STMJ kata anak sekarang. Sholat terus, maksiat jalan. Giliran waktunya sholat, ya. Nanti diajak sama temennya, gimana? Kita ke tempat biasa yuk gitu. Ya udah ntar dulu ya, gua mau sholat dulu, sholat isya dulu gitu. Selesai sholat isya, udah dugem, ya kan? Ya katakan saya nggak mabok pak, ya tapi di situ, di tempat di mana di situ orang banyak lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ikhtilat bainar rijal wan nisa, ya kan? Bercampur baur laki perempuan, joget gak karuan. Ini istiqomahnya belum dapat. Dia baru mampu melaksanakan perintah tapi belum mampu menjauhi larangan. Ini kita baru berapa menit nih? Baru ngomongin definisi aja. Baru ngomongin definisi udah 8 menit, ya kan? Mudah-mudahan paham. Artinya dari definisi itu, coba saya kasih kesimpulan dulu. Istiqamah itu ada keseimbangan, ya. Melaksanakan perintahnya Allah dan menjauhi larangannya Allah. Dan ada konsistensi di situ. Ada kesungguhan, dalam konsistensi itu ada kesungguhan. Bukan hanya sekedar ya yang penting saya menjalankan perintah, yang penting saya menjauhi larangan, udah selesai. Nggak ada kesungguhan di situ untuk mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala. Maka kesungguhan itulah yang kemudian tergambar dalam wujud tampak tuahnya Rasulullah. Jadi suatu saat sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasul, Anda kenapa terlihat tua? Kemudian Rasulullah menjawab, syayyabatni suratu Hud id anzala fiha fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Surat Hud ayat 112. Jadi Rasulullah menegaskan, yang membuat saya ini sekarang terlihat tua, udah mulai beruban. Berubahnya Nabi sama kita beda loh Pak ya. Kalau kita mungkin karena memang faktornya usia ya, atau mungkin gaya hidupnya salah. Tapi Rasulullah menjelaskan, saya menjadi tua karena sebab surat Hud. Karena di dalam surat itu diturunkan ayat yang bunyinya fastaqim, teguhlah kamu untuk senantiasa lurus, kama umirta, sebagaimana telah diperintah kepadamu, wa man taba ma'aka, dan kepada orang-orang yang bertaubat bersamamu, wala tatghaw, dan jangan kamu melampaui batas, innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah Maha melihat terhadap apa yang kamu kerjakan. Di ayat 112 itu kemudian Rasulullah begitu merenungkan. Nah, kalau kita ini kebanyakan kita baca Quran tapi nggak direnungkan, nggak diresapi, nggak diupayakan menjadi bagian dari dirinya. Padahal proses yang terpenting itu adalah proses internalisasi nilai. Bagaimana nilai-nilai dalam Al-Quran yang kita baca itu menjadi bagian dari diri kita.
Itu yang penting. Maka Rasulullah dengan sabda yang singkat itu ingin menjelaskan kepada kita, kalau kamu mau benar-benar istiqamah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, kamu harus sungguh-sungguh. Ya, kesungguhannya itu tercermin dengan begitu Rasulullah terlihat tua. Terlihat tuanya itu terlihat begitu sungguh-sungguh untuk istiqamah. Ya, karena Allah memerintahkan di surat Hud ayat 112 itu agar beliau tetap teguh lurus istiqamah, fastaqim, sebagaimana Allah telah memerintahkan kepada beliau, wala tadghaw. Ya. Kemudian ditambah di ayat itu wala tatghaw, jangan kamu melampaui batas. Coba ya kita renungkan. Banyak orang sudah memiliki penghasilan yang halal, tetapi masih cari yang haram. Banyak apa banyak? Pertanyaan bukan banyak atau sedikit, karena sekarang itu udah banyak dan lebih banyak. Bukan orang yang nggak tahu agama malah yang melakukan tindakan melampaui batas itu. Orang yang tahu agama malah yang melakukan tindakan melampaui batas. Orang bilang mungkin gajinya kecil, Pak. Coba kita lihat aja dulu beberapa tahun yang lalu, ya nggak lupa saya tepatnya tahun berapa, ada mantan ketua MK, ya kan, yang kemudian divonis seumur hidup, ya kalau nggak salah, ya, karena ya kasus korupsi. Kita lihat gaji saat itu, gaji pokoknya aja kalau nggak salah 120 juta. Belum yang lain-lain, tunjangan ini, tunjangan itu, yang resmi loh ya. Boleh jadi kalau di total yang resmi yang halal itu bisa jadi 200 juta atau mungkin lebih. Tetapi karena tamak, ya, kata ulama, kata toma, kan tamak itu dari bahasa Arab, tomaun, to mim ain. Kalau digabung itu to mim ain, kalau disambung itu semuanya bulat, semuanya bolong, benar. To-nya bolong, mimnya bolong, ainnya bolong, benar. Semuanya minta kompensasi. Kompensasinya apa kalau orang tamak? Nggak ada puasnya. Ya, dalam kitab Risalah Kusyairiyah disebutkan orang yang tamak itu walaupun disuguhin kepala gajah pun dia tetap lapar. Jadi bukan soal gajinya besar atau kecil, tetapi integritas dirinya. Integritas dirinya masih jauh dari nilai baik, kemudian penegakan hukum juga masih lemah. Itulah yang membuat kombinasi yang mematikan, kan gitu. Orang jahatnya kemudian menjadi lebih bebas karena pengawasan dan penindakan hukumnya lemah, kan gitu. Jadi kembali lagi pada pengertian istiqomah tadi itu. Rasul dalam ayat 112 Allah menegaskan istiqomahlah kamu dan jangan melampaui batas. Coba contoh yang lain. Ada orang sudah menikah, punya istri yang sah, masih ngelirik istri orang lain. Banyak apa banyak, Pak? Banyak. Yang nggak berani jawab, ya banyak apa banyak? Kan gitu. Sudah punya suami yang sah, masih ngelirik suami orang lain. Kadang-kadang suami istrinya juga sama-sama errornya. Suaminya ngelirik istri orang lain, istrinya ngelirik suami orang lain. Kalau dilihat secara fisik, tampilannya Islami. Yang suaminya pakai peci, yang istrinya pakai jilbab, tapi kelakuan di luar sana luar biasa. Luar biasa, bukan luar biasa bagus, luar biasa bobroknya. Ini tatghaw, dia sudah melakukan tindakan melampaui batas. Sudah dikasih yang halal, cari yang haram. Ya, kita lanjut. Ada sahabat namanya Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi. Beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah, kulli qawlan fil Islam la as'alu anhu ahadan ghairak." Ya Rasulullah, kata sahabat Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi, coba sampaikan kepada saya satu kalimat saja, satu ucapan saja tentang Islam yang aku tidak akan perlu menanyakan kepada orang lain selain kepada Anda. Qala, Rasulullah pun menjawab, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Ucapkanlah, saya beriman kepada Allah, kemudian kamu istiqamah dengan ucapan iman itu. Simple, tapi berat. Coba kalau nggak percaya kita urai. Berat, Pak. Istiqomah itu berat. Hakikat iman itu, kata ulama, adalah terletak di istiqomahnya.
Orang bilang, saya beriman ya Allah, saya beriman ya Allah, saya beriman ya Allah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, ahasiban nas an yusraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira mereka dibiarkan berkata saya beriman, kami beriman, sementara mereka belum diuji? Gitulah. Kalau hanya ngomong iman semua orang bisa, benar. Anak kecil juga disuruh kamu bilang ya saya iman, bisa. Tapi begitu dapat ujian, disitulah baru terlihat apakah memang dia benar-benar beriman kepada Allah tidak. Itu. Begitu tadinya belum dapat jabatan, lurus gitu ya, gaji mungkin UMR kali ya, lurus. Begitu dapat jabatan, mungkin baru kepala, yang paling rendah apa jabatannya di sini? Sebelum kepala bagian apa? Sebelum itu, ya kan? Udah mulai tergoda, ya kan? Itu ujian. Ujian itu bisa nikmat, bisa susah, bisa kesusahan, bisa kenikmatan. Itu dua-duanya ujian. Ada orang yang nggak paham, dibilang, oh Pak, kalau gitu saya mendingan ujiannya di kenikmatan aja. Lo kenikmatan itu malah lebih berat. Lebih beratnya apa? Kalau tidak hati-hati, neraka udah di depan mata. Gitu loh. Hada min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ya, diabadikan dalam firman Allah Ta'ala ucapan Nabi Sulaiman. Jadi beliau itu suatu hari mendapatkan hadiah beberapa ekor kuda yang nilainya fantastis. Mungkin kalau hari ini mungkin satu ekornya bisa 2 miliar, ya kan? Saking kagumnya beliau melihat kuda-kuda yang diberikan oleh seseorang itu, sampai beliau lupa bahwa saat itu waktunya beliau beribadah kepada Allah Ta'ala. Baru kemudian tersadar, oh iya ini kan waktu saya beribadah. Akhirnya terucap dalam lesannya Nabi Sulaiman alaihissalam, hada min fadli Rabbi, ini adalah karunia Tuhanku, karunia Allah Ta'ala, liyabluwani, untuk mengujiku, ashkuru am afkur, apakah aku bersyukur, apakah aku dapat bersyukur, atau sebaliknya aku kufur. Gitu. Kadang-kadang kita itu suka membanding-bandingkan nikmatnya Allah, benar apa benar? Yang satu temannya udah gaji 20 juta ke atas, kita masih 10 aja Bang. Besok dinaikkan sama Allah Ta'ala 20, masih bandingin lagi sama teman yang lebih tinggi, nggak pernah bisa bersyukur, ya kan? Padahal kalau kita mau istiqomah yang tadi itu, kalimat istiqomah itu berarti kita mempertahankan keimanan kita. Kalimat istiqomah itu sesungguhnya adalah wujud konkret keimanan kita. Begitu kita mengatakan saya beriman kepada Allah Ta'ala, dengan segala ujian apapun saya siap menerima, ya kan? Jangan kemudian begitu diuji baru dikit kemudian udah nggak karu-karuan, ya kan? Baru diuji susah dikit kemudian udah terbayang bagaimana caranya untuk mendapatkan penghasilan lebih, nggak peduli lagi halal dan haram. Nah ini orang kan kalau ditanya Anda masih iman apa enggak, kalau sudah ada ketakutan gitu kan, bahasa sederhananya Anda masih yakin punya Tuhan apa enggak, kan gitu. Coba kita flashback ya dulu banget, waktu kita lahir masih bayi, ya, waktu kita masih bayi itu sudah langsung kerja apa belum? Enggak, tapi bisa makan, bisa, terjamin rezeki, terjamin, ya kan? Lihat itu loh, kepasrahan kepada Allah Ta'ala itu sesungguhnya membuat kita itu jadi terjamin rezeki kita, ya. Nah kalau kemudian mengikuti gaya hidupnya, ya tentu gaji berapapun gak bakal terpenuhi. Gaji 50 juta, gaya hidupnya 100 juta, nombok 50 jutanya dari mana? Kan gitu. Dan itu terus. Kalau selama orang tidak mau istiqomah, akan terbuka lebar di depannya itu jalan-jalan yang membuat dia akan tergelincir. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika ditanya apa itu istiqamah, beliau menjawab, al-istiqamah alla tusyrik billahi syai'a. Yang nama istiqamah itu kamu tidak mensekutukan Allah dengan segala sesuatu. Hari ini orang sudah semakin ketakutan, katanya ada resesi global. Loh, resesi global itu dari tahun-tahun kemarin juga ada, ya kan? Ada ancaman itu dan segala macam buruknya ekonomi dari puluhan tahun yang lalu juga terjadi. Tapi alhamdulillah hingga hari ini pun kita tetap bisa makan. Ada nggak yang kelaparan? Sesungguhnya kalau orang itu yakin kepada Allah Ta'ala, rezeki itu udah dijamin. Nggak ada yang namanya kelaparan, itu nggak ada, ya kan?
Orang yang sampai kelaparan ini wallahu alam kan gitu. Boleh jadi yang pertama memang ketimpangan struktur sosial yang tidak yang membuat ada orang yang sampai kelaparan, atau yang kedua orang ini kurang bisa menikmatin apa yang ada sehingga dia kemudian terjadi yang namanya kelaparan. Ya. Allah tusyrik billahi syai'ah. Begitu ada ketakutan pada diri kita, kemudian dari ketakutan itu kemudian kita beranggapan ada sesuatu yang bisa menolong dia selain Allah, itulah yang namanya syirik. Ditanya, Pak, gimana untuk proyek besok? Oh, tenang aja, saya banyak linknya kok. Saya sudah banyak jaringannya tentang itu. Dia ucapin seperti itu dan hatinya juga mengatakan seperti itu syirik. Karena dia tidak menempatkan Allah sedikit pun pada proyek yang dia punya. Padahal yang menentukan berhasil tidaknya suatu rencana yang kita miliki itu Allah Ta'ala. Jangan dilupakan itu. Ya kan? Seberapa canggihnya kita punya rencana, seberapa rapinya kita punya rencana, kalau Allah tidak menghendaki bakal bubar, gak bakal berhasil. Ya. Kemudian Sayyidina Umar ditanya juga tentang istiqomah itu apa. Beliau menjawab, antastaqima 'alal amri wan nahyi wa la tarughu raghan as-sa'lab. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan istiqamah itu kamu bisa lurus antara perintah dan larangan. Yang tadi sudah saya sebutkan di definisi tadi. Begitu kita mengatakan istiqamah, berarti kita bisa melaksanakan perintah dengan baik dan menjauhi larangan sekaligus juga dengan baik. Ya kan? Sudah punya rezeki yang halal, gak usah tergoda dengan yang haram. Sudah punya keluarga yang baik, gak usah tergoda dengan yang lain. Ya kan? Sudah punya penghidupan yang baik, udah kehidupan yang baik itu disyukuri, dikembangkan dengan baik dengan cara yang halal. Dan Sayyidina Umar mengatakan, diingatkan kita semua, wala tarugu raghan as-sa'lab, jangan kamu melakukan tipu daya seperti halnya serigala melakukan tipu daya. Serigala itu kalau dilihat gitu ya, kalau nggak diperhatiin gitu kan kelihatan kayak baik gitu kan. Ya kan? Begitu pemilik dombanya lengah, diterkam itu domba. Yang dia nggak bisa diberikan kepercayaan, licik, ya kan? Lah orang nggak udah licik berarti nggak istiqomah. Kalau dia nggak istiqomah nggak ada iman. Kok bisa, Pak? Rasulullah bersabda, la imana liman la amanatalah. Tidak dianggap iman yang sempurna orang yang tidak bisa memegang amanah dengan baik. Jadi satu hadis dengan hadis yang lain itu akan terjalin, Pak, terhubung satu sama lain. Kalau Rasulullah mengatakan ayatul munafik salasa, tanda-tanda orang munafik itu 3, idza hadatsa kadzaba, kalau dia berbicara dia dusta, wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia mengingkari, wa idza tumina khana, kalau dia dipercaya dia khianat. Ya kan? Orang khianat berarti enggak amanah. Kalau enggak amanah berarti enggak istiqomah. Enggak istiqomah berarti tidak iman. Ya mudah-mudahan kita jauhi gitu dari sikap-sikap semacam ini. Ya kan? Maka istiqomah itu ibarat jalan lurus. Kata-katanya sama dengan kata mustaqim. Di ayat apa Bapak baca menemukan kata mustaqim? Lah itu, baru satu yang jawab. Ihdinas siratal mustaqim. Berapa kali? Minimal kita baca ihdinas siratal mustaqim. Sehari semalam berapa minimal kita baca? 17 kali, benar? Zuhur 4 kali, Asar 4 kali, Maghrib 3 kali, ya, Isya 4 kali, Subuh 2 kali, 17 kali minimal. Kita ulang itu, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Lurus itu istiqamah. Akar katanya sama. Istiqamah, istaqama yastaqimu istiqamatan, masdarnya sama. Mustaqim kata fa'ilnya, kata pelakunya.
Jadi kalau kita bilang istiqomah itu sebenarnya bukan hal baru. Dari kecil kita udah ngomong ihdinas siratal mustaqim. Orang kalau belum diuji tuh belum tahu apakah dia bisa istiqomah enggak. Begitu diuji baru terlihat dia masih istiqomah apa enggak. Ya. Diulang 17 kali dengan tujuan apa? Pengulangan itu untuk memperbarui, refresh ingatan kita, memperbaharui lagi semangat kita, memperbaharui lagi untuk kita menjadi lebih baik lagi. Nah kalau kemudian sholatnya aja tidak memberikan nilai sesudah dia sholat, dan sholatnya disia-sia. Inna sholata tanha adil fahsya wal munkar. Sehingga sholat itu bisa menahan dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kalau kemudian sholatnya tidak memberikan nilai apa-apa, bagaimana? Usahakan lagi kalau sholat yang benar. Jangan hanya menggugurkan kewajiban. Sholat hanya menggugurkan kewajiban, nilainya nggak muncul, hasilnya tidak akan muncul. Hasil konkretnya sholat itu adalah ketika dia bisa membuat kita terlindungi dari tergoda untuk berbuat kemaksiatan. Gitu. Kalau dalam tafsir Shawi ya, ketika Al-Imam As-Shawi menjelaskan ayat wasta'inu bis-sabri was-shalah, di dalam Hasyiah Shawinya itu disebutkan berdasarkan hadis yang beliau uraikan, Imam Shawi mengatakan gini, sabar yang paling rendah itu sabar menghadapi ujian hidup. Yang kedua, sabar mengerjakan ketaatan, melaksanakan ketaatan. Baru yang paling berat adalah sabar menjauhi larangan. Coba kita lihat Pak, orang diuji sakit umpamanya, dia mau nerima nggak mau nerima pasti sakit, bener nggak? Yang paling enak apa? Ya sabar. Orang nggak sabar dia juga tetap sakit kok. Yang lebih enak apa? Biar jiwanya tenang, biar pikirannya juga tidak semakin berat. Yang enak tuh sabar. Jadi nggak mau kalau dapat ujian itu gitu sabar. Maka tingkatnya paling bawah. Orang diuji miskin, mau nggak mau ya tetap sabar. Mau nggak sabar apa tiba-tiba kalau nggak sabar tiba-tiba jadi kaya, ya enggak. Diuji dia butuh uang untuk bayar SPP anak atau segala macam, tapi sampai detik-detik waktunya deadline harus dia bayar, dia belum pegang uang, mau marah-marah. Ya enggak, sabar. Kalau dari sabar dikasih keajaiban sama Allah Ta'ala. Nanti di akhir kita tausiah akan ada penjelasan soal itu, ya kan? Maka derajat sabar menghadapi ujian itu yang paling rendah. Baru di atasnya adalah melaksanakan kewajiban. Coba kita lihat, ada orang yang susah ekonominya, dia nggak mau sholat lagi. Coba, udah susah ekonomi, nggak mau sholat. Kalau sampai dia wafat tetap seperti itu, double itu ruginya. Di dunia udah sengsara, di akhirat juga sengsara. Udah nggak sabar menghadapi ujian, nggak sabar juga melaksanakan perintah. Ada orang sabar menghadapi ujian, sabar melaksanakan perintah, nggak sabar menjauhi larangan. Banyak sekarang. Ya itu tadi yang di depan saya bilang, dia rajin sholat, mungkin ibadah berjamaahnya rajin, ya kan? Tergoda untuk kawin siri, umpamanya gitu ya. Ya enggak itu sih enggak melanggar hukum kalau melanggar agama, tapi kan melanggar hukum negara. Apalagi kalau sampai memalsukan KTP umpamanya kan. Kalau itu kalau pegawai rendahan mungkin masih enggak jadi masalah, tapi kalau udah pegawai pejabat tinggi negara kan jadi masalah. Memalsukan KTP untuk kawin siri kayak gitu. Tapi nanti enggak usah pertanyaan kawin siri Pak ya, enggak usah. Ini contoh. Tak malu nanyanya kawin siri lagi. Ya kan? Loh, ini kan ujian apa? Menghindari maksiat. Saya nggak bilang itu maksiat, enggak ya. Nikah selama itu syarat sahnya terpenuhi, saya anggap sah. Tetapi yang saya soroti adalah dia melanggar aturan negara, pemalsuan surat. Jadi kan lembaga di parlemen ya. Jadi kita harus ngomongnya soal aturan hukum, bener kan? Lagi melanggar aturan hukum berarti salah nggak? Salah kan? Coba ada yang bilang boleh nggak? Ya kan nggak boleh. Undang-undang dilanggar. Kalau kita ngomong di sini kan tetap nggak boleh. Apalagi dia melakukan hubungan itu tidak sah secara agama, lebih dosa lagi. Dia melakukan perzinahan, sudah ada istri yang sah, dia melakukan perzinahan.
lebih berat lagi. Kalau yang tadi yang saya contohkan orang kafir syirik paling kan hanya melanggar hukum negara, hukum agama yang nggak dilanggar, ya kan? Nah, itulah. Maka kembali di aturan hukum istiqomah itu berat. Maka dalam sabda Rasulullah yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata begini, khattalana Rasulullah SAW khattan. Rasulullah membuat garis kepada kami. Jadi beliau membuat garis lurus, garis lurus. Summa qala, kemudian Rasulullah bersabda, hada sabilullah, ini jalan Allah. Summa khatta khututan an yaminihi wa shimalihi. Kemudian Rasulullah membuat beberapa garis di sebelah kanan dan membuat beberapa garis di sebelah kiri. Summa qala, kemudian Rasulullah bersabda, hadhihi subul, jalan-jalan ini, jalan-jalan yang sebelah kanan dan jalan-jalan sebelah kiri ini, ala kulli sabil minha, pada setiap jalan-jalan itu syaitan yad'u ilaihi, terdapat setan yang mengajak, ayo Pak kesini Pak, ya kan? Kayak Bapak pernah pas naik mobil di belakang truk, tahu gak Pak? Terus ada stiker, lurus ke rumah istri, belok kanan ke rumah selingkuhan gitu, kiri, itu ada stiker gitu, pernah baca gitu. Tapi jangan diikutin. Dan itu loh, ya kan? Stiker yang ada di truk itu sama seperti yang digambarkan oleh Rasulullah. Jalan yang lurus itulah siratal mustaqim. Gak usah terpengaruh yang kanan ini, gak usah terpengaruh yang sebelah kirinya yang garis lurus itu. Tsumma qara'a, kemudian Rasulullah pun melafadzkan ayat 153 surah Al-An'am, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u, ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili, jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang lain yang membuat kamu tercerai-berai dari jalannya. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun, demikianlah Allah memberikan perintah kepadamu agar kamu menjadi bertakwa. Jadi dari hadis riwayat dari sahabat Abdullah bin Mas'ud itu, Rasul memberikan gambaran jalan yang lurus, yang nggak belok kanan, nggak belok kiri, itulah siratul mustaqim. Dan ditegaskan dalam firman Allah di ayat 153 surah Al-An'am. Allah perintahkan kepada kita ikuti jalan yang lurus ini, jalan agama, tuntunan agama. Semakin hari semakin berat tantangan itu, semakin akhir zaman godaannya semakin berat. Dulu belum ada gadget seperti ini, orang berzina mungkin susah, ngumpet-ngumpet gak karuan, bener apa bener? Begitu ada sekarang gini, istrinya ada di samping, dia video callan sama selingkuhan. Selingkuhan itu berarti nggak resmi, benar Pak? Zina apa enggak? Nggak berani jawab, ya kan? Kan gitu. Belum lagi coba deh kamu itu copot-copotin, nggak tahu yang dicopotin apa, nggak paham pokoknya. Zina bersamping, dan sampingnya ada istrinya. Lebih berat nggak dibandingkan zaman dulu? Kemudian ada aplikasi-aplikasi. Saya sih nggak paham, mungkin nggak tahu di sini ada yang pakai aplikasi itu apa enggak? Aplikasi media sosial yang berbayar, ya kan? Nanti di situ mohon maaf, PSK-nya di sana, kan gitu, dilihat di situ. Sekarang medsos yang umum aja seperti Facebook atau Instagram aja bisa juga dijadikan alat orang itu memasarkan diri dalam tanda kutip yang haram. Lu godaannya lebih berat lagi. Tapi Allah Ta'ala tegaskan di ayat 153, hada sirat wa anna hada sirati mustaqima, sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, fattabi'u, wa anna hada sirati mustaqima fattabi'u, kamu ikuti yang lurus ini, jangan tergoda macam-macam, ya kan? Orang ada investasi Pak, ikut investasi Pak, Bapak 6 juta aja, nanti sekali aja 6 juta, nanti tiap bulan dapat 1 juta 2 juta. Dari mana logikanya hitung-hitungan gitu? Tergoda juga. Kalau 6 juta mungkin kalau buat Bapak masih kecil, ada yang 60 juta, begitu kasih 60 juta, sebulan 2 bulan pertama lancar, begitu bulan ketiga udah mampet udah, ya kan? Udah nggak benar diikutin, kan gitu. Maka jalan
untuk istiqomah itu sekali lagi tahapannya ada. Yang pertama at-taqwim. Ya. At-taqwim itu apa? Ta'dibun nafsi, mendidik hawa nafsu. Hawa nafsu bawaan kita itu al-ammarah bisu. Bawaan lahir kita itu, nafsu kita itu memerintahkan kepada yang buruk. Bawaan lahir kita, nafsu itu. Nah, itu kita latih, kita didik. Gimana cara yang mendidik? Jangan diikutin. Gitu loh. Waktunya sholat, sudah azan, ayo Pak sholat, entar dulu deh. Lah entar dulu kan ngikutin nafsunya. Ngabisin satu batang dulu deh. Entar dulu ngobrol dulu belum selesai. Ngopinya belum kelar. Panggilan udah dipanggil. Coba kalau atasannya manggil, berani gitu? Ya enggak. Dipanggil apa saat itu ya langsung. Apalagi umpamanya militer atau kepolisian begitu panggil langsung. Enggak berani nanti. Lah dipanggil Allah Ta'ala masih berani nunda-nunda, kan aneh. Nah itu bawaan nafsunya, dilatihlah itu. Ya, termasuk godaan-godaan yang tadi udah saya sebutkan dalam hal ekonomi, dalam hal hubungan sosial dan segala macam. Ya, kalau lesan ini biasa membicarakan aib orang, lesan ini suka memfitnah orang, lesan ini suka menghasut orang, jangan dibiarin, dididik nafsunya, jangan terus melakukan itu sampai naik. Jadi nafsu lawamah, nafsu yang kemudian dia sudah mulai bisa menyesal. Ya, tadi umpamanya suka ninggalin sholat. Oh iya, kenapa saya tadi ninggalin sholat padahal saya bisa sholat. Nah, itu udah mulai menyesal. Kalau orang masih nafsunya ammarah, nggak pernah dia menyesal. Jangan kan menyesal, takut aja kepada Allah nggak ada kok. Jadi ada anekdot gini, negara lain itu bisa maju karena ada yang ditakutin, ya kan? Sementara orang Indonesia itu kok gini-gini aja, karena jangankan ada yang ditakutin, Tuhan aja gak ditakutin katanya. Begitu selesai sumpah pakai Al-Quran di atas kepala, demi Allah begini, selesai itu ya sudah, semua pelanggaran hukum dikerjakan. Gimana? Mau maju, mau berkah, ya kan? Lah, kalau sudah dia bisa takdibun nafsi, kemalasan dari hawa nafsu dilawan, ajakan-ajakan buruk dari hawa nafsu dilawan, naik jadi al-iqamah. Al-iqamah itu apa? Tahdzibul qulub. Dia sudah mulai memperbaiki hatinya. Salat, katakan satu contoh, salatnya sudah mulai rajin. Yang tadinya dia salat masih bolong-bolong, sekarang nggak pernah bolong-bolong, penuh. Zuhur, asar, maghrib, subuh dikerjakan dengan baik, tepat waktu, dilaksanakan dengan berjamaah. Nah, sekarang tinggal mengolah hatinya. Begitu takbiratul ihram, Allahu Akbar, bisa nggak dia hudurul qalbi, gak mikir yang lain. Nah gitu. Kalau masih mikir ini mikir itu, ya salatnya gimana? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Di dalam tafsir Al-Jalalain disebutkan yang namanya sahun itu ada dua pengertian. Yang pertama, menunda-nunda waktu. Ini bukan orang yang meninggalkan sholat ya, orang sholat tapi di akhir-akhir waktu. Udah celaka. Terus kata orang yang nggak ngaji, dia bilang, oh ya udah Pak, kalau gitu saya mendingan nggak sholat aja. Orang sholat di akhir waktu aja celaka katanya. Lah dia tambah celaka lagi, lebih celaka lagi, nggak mau sholat. Ya, ditafsirkan yang kedua dalam tafsir lain, yang nama sahun itu dia tidak hudurul qalbi, dia tidak hadir hatinya, dia lupa, dia menghadap Sabah, lupa, dia menghadap Sabah aja lupa. Harusnya dia hadirkan kepada Allah Ta'ala, mengingat Allah Ta'ala, dia ingat yang lain-lain, ingat tugasnya belum kelar, ingat apa, pokoknya ada tugas dari kantor belum kelar dipikir, ada permasalahan di rumah dipikir dalam sholat, kan gitu. Dia diupayakan tahdzibul qalbi. Baru kalau sudah takdim iqamah, baru ini istiqamah naik. Nah, istiqamah ini takribul asrar, mendekatkan sirnya. Sir itu di mana? Dalam hati yang rohani itu ada jiwa. Dalam jiwa itu ada sir. Sir kita itu ya, rasa lah, bahasa gampang itu rasa itu. Kita dekatkan pada Allah Ta'ala.
Al-Imam Al-Kharraz, seorang ulama besar di abad 3 Hijriah mengatakan begini, yang namanya taqarrub dekat itu adalah faqdu hissil asya fil qalbi, menghilangkan segala rasa terhadap segala sesuatu dalam hatinya, dari hatinya. Hanya Allah yang dia rasa. Bisa apa enggak? Kita minum gitu. Ini pas minuman kita favorit, minum yang rasa favorit. Pada waktu Bismillahirrahmanirrahim negak itu minuman, ingatnya sama Allah, ini karuniamu, bukan lihat minumannya. Ya namanya masih hidup di dunia kan pasti bersinggungan dengan orang semacam ini. Pada saat bersinggungan seperti itu tetap ingat sama Allah Ta'ala. Begitu ada orang menyakiti diri kita, ingat sama Allah Ta'ala, ya Allah, orang itu kalau seandainya memiliki kesadaran, dia tidak akan menyakiti saya, dia tidak akan memfitnah saya, dia tidak akan menghasut saya. Beri hidayah sama dia. Itu ajarannya di ulama seperti itu. Tapi kalau kita ini masih belum sampai tingkatan istiqomah tadi itu, belum takribul asrar, diganggu dikit aja orang udah kepikiran. Kurang ajar ya dia nggak tahu saya siapa, dipikir gitu. Besok awas ya gue balas gitu kan gitu. Tapi kalau orang udah istiqomah, dalam memori otaknya termasuk dalam hati itu nggak lagi mikirin orang gitu-gitu. Dia udah fokus sama Allah Ta'ala. Orang ganggu udah diserahin sama Allah Ta'ala, ya Allah udah ini orang-orang ini, si fulan ini saya serahkan sepenuhnya padamu. Ntar gimana, engkau gimana kan udah terserah kamu ya Allah. Habis itu orang, nggak perlu kita apa-apain, orang itu habis. Mau cepat mau lambat bakal habis, bakal selesai urusannya orang itu. Asalkan kita yakin dengan istiqomah tadi itu. Ya kan? Jadi sekarang terakhir karena udah mau jam 1, langkahnya apa untuk menuju istiqomah tadi? Yang tadi ada 3 fase: takwim, iqamah, istiqamah. Yang pertama, muraqabah. Al-muraqabah itu adalah rasa waspada, sikap waspada. Sikap waspada bahwa Allah selalu mengawasi dia, fis sirri wal alan. Dalam kondisi sendiri maupun dalam kondisi rame-rame seperti ini, Allah akan mengawasi kita. Ya kan? Kadang-kadang ada orang yang pintar ngomong seperti saya, ngomong gini, nggak taunya dia nggak bisa ngelakuin. Ya kan? Apalagi sekarang kan gitu ya, zamannya pencitraan. Akan saya perjuangkan untuk rakyat ini. Begitu dana keluar, ya dikantongin dulu berapa persen, baru sisanya kasih situ. Udah nipu. Ya. Jadi qaulul haq urida bihal batil. Ucapan benar tapi dimaksudkan untuk kebatilan. Nolong orang benar nggak? Kalimat benar nggak? Tapi maksudnya buruk gitu. Katakan saya ini karena punya link, punya jaringan, punya kesempatan, saya ngomong, mari Pak kita bantu orang gini. Disetujuilah. Omongan saya ini disetujuin. Keluar dana sekian. Belum cair ini udah hitung-hitungan ini. Saya dapat berapa, nanti yang nyetujuin itu dapat berapa. Sisanya baru kasih ke rakyat yang tadi mau dibantu, orang yang mau dibantu. Kalimat benar tapi dimaksudkan untuk tujuan buruk. Gitu. Itu kalau dalam bahasa Arab kalimatul haq urida bihal batil. Jadi kalimat benar tapi dimaksudkan untuk keburukan. Itu kan banyak. Kalau ya kita nggak ngomong siapa-siapalah. Begitu ditanya, Bapak bagaimana untuk penanganan ini? Oh coba ya nanti akan kita pelajari dulu. Kan kalimat benar, kita pelajari dulu. Kita pelajari dulu itu maksudnya apa? Apa nanti akan ada yang diselamatkan, ada yang memang dikorbankan atau gimana? Kan gitu. Ya, kita nggak usah nyebut profesinya ya, tapi bapak-bapak pasti paham lah. Setiap kalau ditanya oleh wartawan bisa aja ngomongnya memang ngomong normatif. Bicara normatif itu tujuannya apa? Yaitu tadi urida bihal batil, ditujukan untuk tujuan yang nggak benar. Ya mudah-mudahan kita diselamatkan Pak. Kita umur tuh cuma sebentar Pak. Sekarang Bapak umur 50, kalau dikasih umur sampai 60 tinggal 10 tahun. Nah 10 tahun ini masih kekejar nggak untuk mendapatkan surganya Allah? Masih kekejar gak untuk mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala? Padahal keselamatan kita itu terletak pada ridhonya Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kamu kembali, kata Allah Ta'ala, kembali jiwa ya. Kalau ini udah nafsul mutmainnah ya, radiyatan mardiyah. Kadang-kadang udah umur 70 tahun masih aja rakus.
Duit udah nggak ada serinya, katakan gitu. Masih aja kepikiran gimana ya menambah uang untuk anak cucu saya. Lo besok kamu bakal dipanggil sama malaikat maut. Tuh. Jadi pertama muraqabah. Ada sistem yang ngawasin, nggak ada sistem yang ngawasin, tetap muraqabah, merasa diawasi sama Allah Ta'ala. Bakal bisa istiqomah. Yang kedua, mujahadah. Mujahadatun nafs, mukhalafatun nafs, melawan hawa nafsu. Kalau sudah muraqabah, lakukan perlawanan terhadap hawa nafsu. Baru yang ketiga, muhasabah. Adakan evaluasi. Fi kulli waqtin, setiap saat, setiap waktu. Habis duhur, habis asar, habis maghrib, habis isya, ba'da, nanti pas qiyamul lail, muhasabah. Ya Allah, iya tadi saya habis maki orang, wah, umpamanya gitu. Tadi saya habis nipu orang, habis nyalakain orang, segala macam. Lalu yang berat itu besok kan tanggung jawab kita di hadapan Allah berkaitan dengan hak-hak pada manusia. Lakukan muhasabah. Dan yang terakhir, yang keempat, ad-du'a wa tadarru'. Lakukan doa, lakukan kerendahan diri kepada Allah Ta'ala supaya Allah bantu kita supaya istiqomah. Karena istiqomah itulah jalan untuk mewujudkan iman yang sempurna. Itu istiqomah. Ya, lakukan setiap hari, jangan hari ini aja lakukan 4 hal itu, besok-besok udah enggak. Karena Rasulullah bersabda, anna ahabbal a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah yang terus dilakukan walaupun sedikit. Itu. Baik, ada pertanyaan? Ada sesi pertanyaan nggak? Hah? Boleh, silakan. Masih ada waktu 10 menit sebelum jam 1. Kalau nggak ada, saya tambahin dikit. Boleh dimoderatorin. Baik, mungkin dari jemaah mungkin ada yang bertanya tentang masalah kesehatan ini di Mesir. Tadi banyak loh uraiannya, Pak. Sebenarnya kalau mau ditanya banyak. Atau jangan, nggak usah takut, tanya aja. Ya kan? Kita ada bahas soal definisinya. Kita bahas tentang fungsi dari istiqomah untuk membangun iman itu apa, ya kan? Ya, bahasa sederhananya gini, kalau kita memang benar-benar mau bangun iman yang benar, mulai dari istiqomah. Istiqomah itulah caranya untuk memiliki iman yang sempurna. Bapak, boleh tanya? Namanya siapa? Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Namanya siapa? Namanya siapa? Agung. Jadi ini ada sedikit dari saya umum bahwa kita sekarang ada di taman-taman surga. Taman-taman surga itu adalah majelis ilmu. Ya. Imam Ibnu Qayyim itu bagi siapa yang ingin tinggal di taman-taman surga di dunia, maka hendaklah dia melupakan diri di majelis ilmu, karena majelis ilmu itu adalah taman surga. Jadi terima kasih kepada para bapak yang mengadakan acara ini, apa namanya, panitia dalam hal ini. Yang kedua, saya ingin bertanya Pak, jadi anak saya sekarang lagi sampai kemudian sering sakit-sakitan. Di sekarang kelas 1, dokter bilang dan banyak orang bilang bahwa tempat masuk pesantren dan tempatnya adalah tempat yang dia asma. Banyak yang mengusulkan adalah keluarkan saja dari sana, dari tempat yang lain atau banyak sekolah-sekolah yang lain. Dan kami sudah mencari sebelumnya, sudah saya sama-sama berpindah juga beberapa pesantren yang nanti adalah kami menetapkan diri bahwa yang terbaik untuk anak saya adalah di satu pesantren. Banyak disangka banyak masukan yang istilahnya untuk mengeluarkan di sana. Kemudian juga yang akhirnya adalah saya berusaha menghadapi ujian itu. Kalau misalnya untuk memindahkan juga bukan suatu hal yang mudah, murah.
bagaimana saya menghadapi ini, dan kemudian menjelaskan kepada keluarga bahwa yang saya hanya jelaskan adalah hanya dalam satu hal itu semua adalah bagian dari kita berjihad. Ya, terima kasih. Hanya bersabarlah. Saya hanya bisa mengatakan itu karena ini merupakan investasi kami, dan bagaimana kita bisa istiqomah dengan hal itu, dan menjaga atau istilahnya menjelaskan kepada warga bagaimana kita bisa lebih baik lagi. Ya, baik. Terima kasih. Jadi gini, orang ujian itu macam-macam. Termasuk salah satunya tadi diceritakan Pak Agung, ujian anak. Anaknya udah dipondokkan, udah bagus tuh, nggak taunya sakit. Nah, sekarang begini, kembali kepada orang tua. Orang tua masih punya keyakinan apa enggak bahwa Allah akan menolong? Ya kan? Wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la-asqaynahum ma'an ghadaqa. Di surat Jin ayat 16 Allah Ta'ala berfirman, sekiranya mereka mau tetap lurus, berjalan lurus di jalan agama ini, la-asqaynahum, pasti atau niscaya kami curahkan ma'an ghadaqa, air yang cukup. Air yang cukup itu diterjemahkan, ditafsirkan oleh banyak ahli tafsir adalah rezeki yang cukup atau jalan keluar yang ada. Nah, termasuk dalam hal ini ujian anak. Sekarang orang sakit pasti akan ada jalannya, pasti ada obatnya. Saya cerita sendiri ya, dulu ya waktu saya masih di pesantren sempat kena paru-paru basah karena tidurnya di lantai. Ya nama dulu pesantren ini ya, ya kan, tidur lantai, paru-paru basah. Tapi tidak terbersit sedikit pun dari almarhum abah saya untuk mengeluarkan saya dari pesantren. Diobatin aja ke spesialis paru-paru, karena ada dokter spesialis paru-paru. Asma itu juga bisa di spesialis paru-paru, ya kan. Akhirnya rutin berobat sampai dinyatakan sembuh oleh dokter. Jadi bisa. Lah asma memang beda menurut dokter ya, menurut ilmu kedokteran katanya nggak bisa disembuhkan. Ya. Tapi kan ada obat yang bisa mengurangi ketika dia terserang gejala itu. Nah sekarang kembali. Jadi kalau kita benar-benar yakin kepada Allah Ta'ala, ya Allah, anak saya ini saya pesantrenkan dengan tujuan mudah-mudahan dia menjadi lebih faham tentang agamamu. Suatu saat kalau nanti saya dipanggil ke hadiratmu, dia benar-benar bisa menjadi anak soleh yang menjadi penolong saya. Kan begitu ya. Itu seperti itu saja. Jadi nanti kasih tahu sama keluarga, yang mudah-mudahan nanti dimusyawarahkan. Ya tidak ada harga mati ya. Kalau memang keluarga mengatakan istri bapak enggak ini udah Pak keluarin ya sudah, enggak apa-apa. Keluarkan. Sekolahkan sekolah-sekolah Islam, tetap dibimbing di bawah bimbingan kita. Sholatnya, utamanya sholatnya, ngajinya dan sholatnya itu tetap, andai kata dia tidak di pesantren, masukkan di sekolah Islam, tetapi kita sebagai orang tua tetap harus membimbing sholatnya dan ngaji Qurannya, seperti itu Pak ya. Baik, sebagai penutup saya kasih satu ayat di surat Fussilat ayat 30. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah dengan pernyataan Rabbuna Allah itu tadi, tatanazzalu alaihimul malaikah, pada saat dia akan meninggal malaikat turun, beberapa malaikat, bukan hanya satu malaikat, beberapa malaikat turun kepadanya seraya berkata alla takhafu, kamu enggak usah takut. Ya, apa yang ditakutin? Jadi dalam tafsir disebutkan gak usah takut menghadapi kematian ini dan gak usah takut menghadapi kehidupan sesudah mati. Kenapa? Kamu selamat kok, gitu loh. Wala tahzanu, dan kamu gak usah sedih. Gak usah sedih dengan anak-anak yang kamu tinggalkan. Kenapa? Anak-anak kamu sudah kamu didik agama. Ya, kalau tadi Pak Agung anaknya ada di pesantren kan itu bagus. Gitu. Itu ngikutin bunyi surat Fussilat ayat 30. Wala tahzanu, gak usah sedih. Anak-anak kamu sudah mengenal Allah, anak-anak kamu sudah rajin ibadahnya, apalagi yang kamu sedihkan. Wa absyiru bil jannah, dan kamu bergembiralah dengan surga allati kuntum tu'adun, yang sudah dijanjikan kepadamu. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan
segala keistimewaan dari istiqomah sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah di surat Fussilat ayat 30 tadi. Mari kita tutup dengan doa, mudah-mudahan kita semua termasuk keluarga kita semua senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah dengan pernyataan iman kita, istiqamah dengan Islam kita. Dan mudah-mudahan pada saatnya ketika kita dipanggil ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, kita wafat dalam kondisi membawa iman. Ala hadiyah salihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. المغضوب عليهم ولا الضالين. صلى الله عليه وسلم لك الحمد مولانا بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمك يكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاوة إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمان ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الضيق إلى السعة ومن الشر إلى الخير ومن العسر إلى اليسر ومن الإدبار إلى الإقبال ومن السقم إلى الصحة ومن السخط إلى الرضا ومن الغفلة إلى العبادة ومن الفترة إلى الاجتهاد ومن الخذلان إلى التوفيق ومن البدع إلى السنة ومن الجور إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالعمل وعلى العمل بالتوفيق وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي إلى رضاك المنهي إلى جنتك المسحوب ذلك بالنظر إلى وجهك الكريم. يا الله يا الله يا الله يا ربه يا ربه يا ربه يا غوثه يا غوثه يا غوثه يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المواهب العظام. اللهم إنا نسألك التوفيق لما حابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك والغنية من سواك. إلهنا يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين نسألك تأهلا بك واستغراقا فيك ولطفا شاملا من لدنك ورزقا واسعا هنيئا مريئا وسنا طويلا وعملا صالحا في الإيمان واليقين وملازمة في الحق والدين وعزة وشرف يبقى ويتأبد لا يشب تكبر ولا ولا فساد إنك السميع قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. وبالله التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.